Waktu itu adalah satu analogi tentang Tuhan itu ada. Siapa yang bisa ngejar waktu? Gak ada. Waktu itu ya Tuhan. Karena dia miliknya sang waktu. Yang memiliki waktu itu ya Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada yang lain. Makanya pesan Mister, gunakan waktumu sebaik mungkin. Yang Mister mau sampaikan malam ini, kenapa tadi RF-nya gak baca terlalu banyak surat? Kalian tahu wayang gak? Yang sebelah sini Mister, ini namanya wayang gunungan. Dalam ilmu wayang ada namanya histori, yaitu tentang perang Mahabharata. Pernah nonton ya kan, filmnya ganteng-ganteng itu pemainnya ya. Ini Mister shortkan aja, potongan pendek, karena kalau Mister ceritain wayang semuanya penuh. Yang Mister ambil di ending dari cerita peperangan antara Pandawa. Ada yang tahu Pandawa 5 kan? Tahu kan? Yang pertama namanya siapa? Nakula. Yang kedua Sadewa. Yang ketiga Arjuna. Yang keempat Bima. Yang kelima Yudhistira atau Bunto. Mister kasih tahu tentang cerita akhir di pewayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Mister mau ceritakan ini? Subhanallah. Karena ini tuh ternyata Mister terapkan dalam kehidupan Mister. Mungkin kalau nggak di sini kamu lihat wayang kan agak lama, karena belum tentu tokohnya yang diceritakan ada Pandawa. Kadang cuma salah satu. Ini sebagai pengingat pribadi Mister untuk kita semua. Dengerin baik-baik. Dalam perang lawan Kurawa, insya Allah ya, terakhir yaitu Pandawa 5, Nakula, Sadewa, Arjuna, Bima sama Punto Dewa atau Yudhistira. Dia melawan para Kurawa. Terus peperangan dimenangkan sama siapa? Pandawa. Disinilah asal mula cerita. Ketika 5 tokoh ini sudah menangkan perang, ada Sang Hyang Betara Surya. Insya Allah, Betara Surya itu cahaya. Dia turun ke bumi, dia mengajak 5 Pandawa. Pandawa, wayai kowe nerimo ganjaran ketika kamu memenangkan peperangan di dunia melawan kebatilan. Siap Betara Surya. Dia kaget, terus habis itu ditanya, kita mau pergi kemana? Apakah masih ada lawan lagi? Oh enggak, kamu temenin aku naik ke langit sampai ke langit ke-7. Kaget para Pandawa. Wah, apa yang kita ke sana? Kamu akan mendapati surga. Ini keren banget. Nanti filosofinya di hidup kita pasti mau mati, sampai mati itu kamu bawa. Hati-hati jangan sampai salah pilih. Oke, begitu mereka mau terbang, apa yang harus saya lakukan? Ayo kita terbang ke atas. Dia mau terbang, tahu-tahu no kiri ireng. Kiri itu apa namanya? Anjing. Ada anjing hitam, tahu-tahu dia datang dari samping. Anjing itu sangat kuru, lusuh, penuh dengan lumpur. Dia meret-meret. Terus diremehkan ini sama beberapa di antara Pandawa sama 4 yang lain. Nakula, Sadewa, Arjuna sama Bima. Ngapain kamu kesini gitu? Dia aja akhirnya anjing itu. Tahu-tahu si kakak tertuanya namanya Yudhistira bilang, wahai adik-adikku, jangan kau hina walaupun dia hanya seekor anjing. Gimana pun itu dia adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di kita Islam. Dia bilang itu miliknya Sang Hyang Menang, Sang Hyang Tunggal. Jangan kamu hina. Dan terus dia ngapain ke sini? Ya mungkin dia mau ikut kita terbang ke atas kekayangan. Ketawa itu 4 yang lainnya. Nah gimana? Kiri ireng kayak gini kurus gini mau terbang, dia terbang aja nggak bisa, diketawain. Sudah diam. Akhirnya apa? Betara Surya, cahaya tadi terbang duluan, yang 5 ini diikuti dengan hancur. Terbang. Sampai langit ke-1 berhenti. Mungkin di sana ada terminal yang kita nggak tahu ya. Jadi berhenti, tahu-tahu anjing itu juga di situ juga. Terus seketika dari 4 dari Pandawa 5 tadi pada tanya, lah kok dia bisa ikut juga gitu? Ketawa dia. Selesai ngobrol di langit ke-1, lanjut lagi cahaya ini naik langit ke-2, dia bilang, Pandawa ikuti aku. Begitu dia semua terbang naik ke langit ke-2, di tengah perjalanan ada yang jatuh. Yang pertama yaitu namanya siapa? Nakula. Jadi dari langit 1 ini lengkap, langit ke-2 perjalanan, Nakula ini jatuh di tengah-tengah dan dia teriak lantang, kakang, tolong. Gak bisa, semua gak bisa nolong. Tetap tenang, karena kalau berhenti ikut jatuh. Loh, kenapa Nakula jatuh? Jatuhlah dia kembali ke langit ke-1. Berhentilah di terminal langit ke-berapa? 2. Sisa siapa? Sadewa, Arjuna, Bima sama Yudhistira atau Puntadewa. Anjing ini
ada yang merasa di antara tiga itu? Oke, kalau nggak mau jawab, aku tanya lagi, siapa yang paling cantik di dunia ini? Dia nggak ada yang jawab. Yang ketiga, siapa yang paling pintar ketika kita dari kecil bayi sampai dewasa sampai perang? Siapa yang paling pintar di antara kita? Oh, teriak semua tiga orang lainnya. Adik kita, siapa itu? Nakula. Jadi ternyata tahu apa yang terjadi? Ketika Nakula ini mau langit kedua mau naik, dia batin. Surga itu miliknya orang yang paling pintar. Wah, kakakku semuanya orang goblok, semua tak contekin waktu ujian. Aku yang paling pintar, pasti aku duluan yang naik ke langit ketujuh. Ketika dia merasa dirinya lebih pintar daripada orang lain, maka Tuhan menjatuhkan dia ke langit ke-1. Itu yang pertama. Ini mulai ceritanya, brother sister. Paham ya? Akhirnya semua pada oke, kita ikut lagi Betoro Suryo. Ayo kita terbang lagi langit ke-3. Berangkatlah ke langit ke-3. Di tengah-tengah jalan jatuh lagi yang namanya siapa? Sadewa. Kakangku, jatuhlah dia ke langit berapa? 2. Sampailah ke langit ke-3. Anjing hitam ini masih ada. Ikut dia. Seketika gak terima yang namanya siapa? Arjuno sama Bimo. Kakak Yudhistira, kenapa anjing ini mampu langit ke-3 sedang adik kita Sadewa gak bisa ke langit ke-3? Ditanyalah sama Puntadewa, wahai adinda-adindaku, siapa di antara kita yang paling ganteng? Baru dua-duanya teriak, Sadewa. Nah, jadi Sadewa itu bukan Arjuna yang paling tampan, salah kalian. Sadewa itu adalah wujud dari manusia sempurna. Tinggi badannya, bekarnya, mukanya, semua presisi. Mantap sekali Sadewa dalam contoh maya. Insya Allah. Terus ditanya, kenapa Sadewa jatuh? Ketika dia mau naik lagi, batin Sadewa. Yang pinter aja gak diterima ke surga. Berarti di surga itu penghuninya orang ganteng-ganteng. Aku yang paling ganteng, pasti aku duluan naik ke kayangan. Ternyata di tengah jalan dia jatuh ke langit ke-2. Sampai langit ke berapa sekarang? 3. Ayo ikut lagi ke cahaya langit ke-4. Pergilah ke langit ke-4. Sampai tengah-tengah mau langit ke-4, jatuh yang namanya siapa? Arjuno. Waktu Arjuno jatuh tuh kayangan tuh sampai getar semua karena dia teriaknya paling lantang. Tolong, jatuh dia. Jatuh ke langit ke berapa? 3. Gak bisa nemenin sampai langit ke berapa? 4. Begitu sampai langit ke-4, sisa lagi siapa lagi? Anjing hitam tadi sama Bimo sama siapa satunya? Puntadewa, Yudhistira. Tanyalah si Bimo, kakang, kenapa Arjuno jatuh langit ke-3? Kok gak bisa nemenin kita sampai langit ke-7? Loh, kok anjing ini masih bisa nemenin kita? Dijawablah sama Puntadewa, wahai Bimo adikku, siapa yang paling merasa memenangkan peperangan? Diingat-ingat ya. Siapa yang dia sesumbar, perang ini menang karena aku. Diingat-ingat, tahu-tahu waktu dikusir di belakang. Siapa itu? Arjuno. Karena waktu itu melawan Kurawa, Arjuno melepaskan anak panah. Namanya Pak Sopati. Ditembakkan ke Karno mati. Dia lupa kusirnya Arjuno itu siapa? Krisno. Sebenarnya panah itu nggak bisa kena sasaran kecuali ketika kusir itu membelokkan dia. Subhanallah, itu keren. Adik-adik dan coba pelajari budaya dan wayang yang benar. Itu filosofinya istimewa. Akhirnya dia ngerasa, oh gitu ya. Lah Arjuna mau naik langit ke-4, dia batin. Oh, berarti surga ini bukan orang pintar, bukan orang ganteng. Berarti surga miliknya orang yang memenangkan perang. Karena panahku yang kena ke lawan, maka peperangan itu menang. Jadi menangnya mereka gara-gara aku. Bilang gitu Arjuna dalam hatinya. Akhirnya dia harus jatuh ke langit ke-3. Subhanallah. Tahu mas semester sini ya? Akhir langit ke-4, naik ke berapa? Ke-5. Begitu mau naik ke-5, namanya Bimo itu udah gak ngerasa gak enak. Sudah tahu dia, wah aku ini pasti jatuh. Aku gak bisa sampai ke langit ke-5 nih. Gak enak dia, si Bimo. Ngerasa gak enak. Si kakaknya ini Waskito. Kalau di ilmu Jawa Waskita, dia tahu sebelum terjadi. Terus dia bertanya sama Bimo, adekku Bimo, siap kakak? Kamu mau tanya apa sebelum kita terbang? Oh, jenengan dia kok ngerti mau, tahu kok ya? Iya, kita tanya apa? Iya kakak, kita duduk dulu bentar. Kelihatannya saya ini gak bisa nemenin jenengan ke langit ke-7. Dan kelihatan di tengah-tengah saya akan jatuh kembali ke langit ke-4. Pertanyaannya, kenapa dengan saya? Kenapa saya gak bisa nemenin jenengan sama anjing ini? Sama sang Betoro Suryo untuk langit kekayangan?
bahkan dalam bumi atau alam goib, aku membunuh yang namanya Raja Goib. Makanya aku dipanggil Werkudara. Jadi Werkudara itu dia masuk ke alam goib, dia suka sama yang namanya siapa? Istri yang cewek itu tau nggak? Arimbi, itu dari jin, disukain, dikejar, dia sampai ke alam goib. Di sana Arimbi punya kakak Raja Goib namanya Arimba. Arimba itu dibunuh sama Werkudara. Makanya dia dipanggil namanya Werkudara, penguasa alam goib dan alam nyata. Dan seketika waktu mau naik ke langit kelima, dia sesumbang, gak pernah aku kalah. Dan kayaan milik sang pemenang kakak. Di situ dijawab, karena sifatmu itulah adikku, kamu harus turun ke langit keempat. Seketika dia langsung menangis dan berdoa. Paham ya? Yang pertama sombong karena apa? Karena pintar. Yang kedua sombong karena apa? Karena rupawan, tampan, ganteng, cantik. Yang ketiga sumbar karena apa? Merasa paling apa? Menang. Yang keempat sesumbar karena apa? Merasa dirinya tidak bisa dikalahkan. Ini kan ada semua, ada di sifat manusia kan? Subhanallah. Misal kalau dakwah biasa pengajian, yang Mister bahas itu, Mister bahas biasanya wayang budaya, tapi Mister arahkan ke syariat Islam. Ini semua ada di sifat. Akhirnya apa? Udah selesai. Bimo, tetap kamu harus terbang sampai akhirnya kamu sampai mana tadi? Oke kan? Dia terbang. Di langit mau kelima, mau sampai dia jatuh. Kakakku, dia tak teriak ya, dia cuma menyebut. Begitu dia jatuh, turunlah yang namanya siapa tadi? Cahaya, Betoro Suryo sama siapa? Sama Puntodewo sama anjing hitam tadi. Di mana? Di langit keberapa? 5. Begitu sampai langit kelima, nggak berhenti di situ adik-adikku. Berhenti di situ, terus tanya, Betoro Suryo, apa tugas saya selanjutnya? Masih ada 2 langit lagi. Kita harus pergi ke sana. Oke, tapi hamba mau tanya. Iya, saya izinkan bertanya. Sesungguhnya siapa anjing ini? Disinilah terjawab. Ternyata waktu dia ditanya siapakah anjing ini, dia meledak. Dia berubah wujud menjadi Betoro Dharma. Betoro Dharma itu sang Dharma. Jadi tahu dia meledak, tahu dia berubah wujud menjadi manusia yang namanya panggilannya Betoro Dharma, dan dia memeluk yang namanya Yudhistira menjadi anaknya. Memang kamu anakku, Puntodewo Yudhistira. Jadi dia itu ternyata tuh bapaknya siapa? Bapaknya Yudhistira, kakak tertua di antara Pandawa. Yang namanya apa? Dharma. Kalau di Islam namanya Dharma itu apa? Kebajikan atau perbuatan apa? Baik, ngalah. Terus habis itu toleransi, terus habis itu suka berbagi dan gak mau melawan siapapun, itu namanya Dharma. Begitu meledak, pergilah dia ke langit ke-6. Sampai ke langit ke-6 ada yang dipanggil Sang Yang Tunggal. Cahayanya turun, dia bisingin ke beliau. Betoro Suryo, Betoro Dharma, yang satu lagi ini siapa namanya? Yudhistira. Ditanya dia sama Betoro, Yudhistira, sekarang kau tinggal milih antara neraka atau surga. Tanya lagi Yudhistira. Sang Yang Tunggal, izin hamba bertanya, silakan. Bolehkah hamba mengintip surga dan mengintip neraka? Jawabannya apa? Boleh. Pergilah dia ke surga, yang namanya sama tadi Yudhistira. Sampai surga ternyata yang di sana nggak ada saudaranya tadi. Semua penghuni surga waktu dilihat sama Yudhistira, itu isinya lawannya yang dia bunuh. Kebatilan, kejahatan, wes pokoknya pelacur, semua nakal-nakal di sana semua. Kaget ya, nah kok di surga isinya ini? Sang Yang Tunggal, hamba izin mau nengok yang ada di neraka siapa? Silakan pergi ke neraka. Pergilah Yudhistira ke neraka. Sampai neraka ternyata adik-adiknya. Kakang, tolong kami di neraka. Kaget itu yang namanya Yudhistira. Ini kan baru tahu kan ceritanya, Masya Allah. Jadi yang tadinya dilihat Pandawa ini tadinya harusnya bela kebenaran, malah masuknya kemana? Ke neraka. Yang dibunuh di dunia, yang dia para orang jahat malah masuknya ke surga, tapi nggak
Kau milih mana? Kalau orang egois, ya udahlah, aku tetap surga aja. Benar kan? Itulah kenapa dipanggil anaknya Betoro Dharma. Dharma itu adalah sifat welas asih, cinta kasih, pengorbanan, tidak menghakimi dan selalu mengalah. Dan itu namanya Yudhistira atau Punto. Nah, pertanyaannya adik-adikku saya, kamu ada di posisi mana sih? Nah, itu yang jadi PR buat personal. Jangan pernah merasa bisa walaupun kamu apa? Bisa. Jangan pernah merasa cantik atau ganteng walaupun kamu memang cantik sama ganteng. Jangan pernah kamu merasa pintar walaupun memang kamu merasa apa? Pintar. Jangan pernah kamu merasa paling kuat walaupun memang kamu gak pernah dikalahkan. Karena ini semua namanya kesombongan. Pertanyaan yang terakhir, kesombongan itu baju. Yang berhak memakai baju sombong itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita makhluknya gak pantas pakai bahasa sombong, gak bisa. Sekelas Nabi Sulaiman yang mati, benar gak? Kurang kuasanya apa beliau? Wafat tetap meninggal. Sekelas Rasulullah bin Abdullah yang dia bertajali dari Nurullah itu juga wafat. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Terus kita mau bawa sombong kita kemana? Ini yang Mister tekankan. Kenapa Mister itu suka budaya wayang? Ternyata di wayang itu ada semua histori. Termasuk di wayang yang terkenal namanya siapa pengkhianat? Sengkuni. Ada kan Sengkuni kan? Lah jangan sampai kamu punya sifat seperti Sengkuni yang mengkhianati dan sebagainya dan sebagainya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah, itu aja utang Mister hari ini karena kemarin Mister udah mau ngasih kajian ini tentang wayang, tapi habis itu Mister kemarin nggak sempat sudah